Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bu Indun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Neni. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Indun? Alhamdulillah Bu Neni sehat. Seperti kabar Bu Neni hari ini. Alhamdulillah baik Bu. Anak-anak di kelas bagaimana kabarnya Bu Indun? Alhamdulillah semua sehat dan kondusif seperti biasa Bu Neni. Ada apa ini Bu? Tumben ngajak ketemuan. Apa ada yang dibicarakan siang ini Bu? Iya nih Bu, maaf ya Bu Neni ya, mengganggu waktunya sebentar. Oke. Saya mohon kesediaan Bu Neni untuk mendengarkan unek-unek saya. Dan ada yang ingin saya bicarakan dengan Bu Neni terkait dengan permasalahan murid di kelas saat saya memberikan pembelajaran origami. Saya merasa belum bisa berhasil dalam melaksanakan pembelajaran origami terhadap murid-murid saya di kelas, Bu. Jadi permasalahan murid-murid Bu Indun dalam pembelajaran origami ya Bu? Iya, betul sekali, Bu Neni. Oh iya, kira-kira apa yang bisa kita dapatkan dari percakapan siang hari ini Bu Indun? Iya, betul sekali, Bu Neni. Oh iya, kira-kira apa yang bisa kita dapatkan dari percakapan siang hari ini, Bu Indun? Saya berharap setelah melakukan percakapan dengan Bu Neni, saya punya solusi terutama dalam menghadapi murid-murid yang belum tuntas dalam pembelajaran origami di kelas, Bu Neni. Nah, berkaitan dengan kata tuntas di sini, apa ukuran tuntas menurut Bu Indun? Baik, Bu Neni, tuntas menurut ukuran saya adalah murid-murid dapat mengikuti dengan baik pembelajaran origami yang saya ajarkan di kelas, Bu. Saya sepakat dengan pendapat Bu Indun mengenai kata tuntas di sini. Nah, Bu, dengan kenyataan yang terjadi sekarang, jika dinyatakan dalam skala angka dari 1 sampai 10, posisi murid-murid Bu Indun ada di posisi angka berapa nggih? Menurut saya ada di posisi angka 5, Bu. Karena dalam pembelajaran origami, murid-murid di kelas masih mengalami kendala untuk mencapai kata tuntas. Kira-kira apa yang menyebabkan murid-murid Bu Indun belum tuntas dalam pembelajaran origami itu, Bu? Menurut saya sih mungkin murid-murid kurang fokus ya, Bu, dalam mengikuti dari kebanyakan dari mereka terlebih dulu bicara tidak bisa sebelum sebelum mencoba melakukan praktik melipat kertas origami menjadi bentuk sederhana. Untuk mengatasi masalah pada murid-murid Bu Indun, usaha apa, Bu, yang sudah dilakukan? Usaha yang sudah saya lakukan seperti mengarahkan dan menjelaskan kepada murid-murid cara dan petunjuknya, Bu Neni. Selain usaha tersebut, adakah cara lain yang bisa Bu Indun lakukan? Ada sih, Bu. Mungkin saya perlu menyajikan pembelajaran dengan cara Oke. menyediakan media alat peraga kertas origami yang ukurannya lebih besar dari yang dipegang murid dan mengarahkan kepada mereka step by step agar anak atau agar murid bisa mengikuti pembelajaran origami yang saya lakukan dan bisa mencapai kata tuntas. Jadi itu ya, Bu. Ukuran keberhasilan menurut Bu Indun. Apa yang menjadi komitmen Bu Indun terhadap permasalahan ini, Bu? Saya akan melakukan usaha yang sudah saya pikirkan tadi, Bu, untuk lebih memperhatikan kebutuhan belajar murid agar tercapai tujuan yang saya inginkan. Baik, Bu Indun. Dengan rencana usaha yang ingin Bu Indun lakukan, kira-kira akan meningkat menjadi angka berapa, Bu? Dari angka 5. Mungkin saya berkeinginan menaikkan atau meningkatkan ke angka 8 ya, Bu ya.
Kenapa angka 8 ya Bu Indun? Iya, Bu. Karena untuk mencapai angka 10 itu agak berat ya, Bu, bagi saya. Oke. Walaupun jauh dari kata sempurna, tetapi paling tidak saya sudah berusaha untuk melakukan usaha ke arah yang lebih baik dari posisi 5 menjadi posisi 8. Baik Bu Indun. Setelah tadi kita bincang-bincang tentang permasalahan Bu Indun, Bu Indun juga ada usaha untuk memberikan pembelajaran seni origami menjadi bentuk sederhana dengan menyiapkan media pembelajaran kertas origami yang lebih besar ukurannya daripada yang dipegang murid dan memberikan petunjuk step by step. Bagaimanakah perasaan Bu Indun setelah bincang-bincang siang ini? Alhamdulillah Bu Neni, saya sekarang sudah merasa lebih lega karena apa yang menjadi ganjalan di hati atau unek-unek di hati ini sudah tersampaikan melalui pembicaraan bersama Bu Neni pada siang hari ini dan mendapatkan pencerahan dari permasalahan yang saya hadapi di kelas. Saya tidak sabar mendengar kabar dari Bu Indun mengenai perubahan yang ada kaitannya dengan usaha yang Ibu Indun lakukan. Saya akan ikut senang mendengarnya. Semoga usaha Bu Indun berhasil ya Bu. Baik Bu, sepertinya bincang-bincang kita cukup ya Bu, karena saya masih ada jam ngajar lagi. Baik Bu Neni, terima kasih sekali dan terima kasih sekali atas doanya. Insya Allah semoga Allah mempermudah jalan saya untuk melaksanakan atau mencapai usaha saya ya Bu. Insya Allah setelah tujuannya berjalan dan tercapai, saya akan mengabarkan berita baik ini kepada Bu Neni. Terima kasih ya Bu Neni ya. Terima kasih sekali sudah membantu saya menemukan solusi yang dapat saya lakukan untuk melakukan usaha ke arah yang lebih baik. Terima kasih Bu Neni, mohon maaf sudah mengganggu waktunya. Assalamualaikum Bu Neni. Waalaikumsalam Bu Indun. Monggo pada Bu Novi sebagai pengamat untuk menyampaikan hasil pengamatan pada pelaksanaan coach yang kami lakukan berdua. Ya, baik. Terima kasih untuk waktunya. Praktek coaching yang sangat luar biasa antara Bu Neni dan Bu Indun. Bu Neni sebagai coach dan Bu Indun sebagai coachee. Di sini terjadi komunikasi yang sangat baik antara coach dan coachee. Kemudian percakapan dengan alur tirta pun sudah terimplementasikan dengan baik. Di percakapan sudah menemukan tujuan dari coachee, kemudian coach sudah dapat mengidentifikasi permasalahan dari coachee. Coach juga mampu menggali kemampuan coachee hingga coachee dapat melakukan aksi nyata dari rencananya dan bertanggung jawab pada aksi nyatanya tersebut. Kemudian sudah ada langsung nih refleksi dari percakapan tadi, dari perasaan coachee dan coach juga hebat, luar biasa. Semoga kita bersama-sama belajar agar kita dapat mengimplementasikan percakapan dengan alur tirta pada diri kita. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Novi Waalaikumsalam atas warahmatullahi penguatannya. wabarakatuh. Terima kasih Bu Novi. Assalamualaikum Bu Novi, selamat siang. Waalaikumsalam Bu Neni, ada apa ini? Saya mau bicara dengan Bu Novi. Apakah Ibu ada waktu sebentar? Dengan senang hati Bu, saya selalu ada waktu untuk Bu Neni. Ya Bu, terima kasih atas waktunya Ibu. Oke, sama-sama. Bagaimana Bu? Ada yang bisa saya bantu? Begini Bu, saya mau curhat tentang masalah saya. Jadi begini, saya ada sedikit permasalahan tentang pembelajaran yang saya hadapi di kelas Bu. Ya, permasalahannya apa ya Bu Neninya? Bisa dijelaskan Bu? Saya kewalahan Ibu menghadapi salah satu murid saya di kelas.
Setiap saya mengajar dan memberikan materi, ada saja yang dia lakukan untuk mengalihkan perhatian saya dan teman-temannya, sehingga proses pembelajaran jadi terganggu. Jadi itu permasalahannya, Bu. Baiklah, Bu, saya akan mencoba membantu Bu Neni dalam permasalahan ini. Terima kasih Bu Novi atas bantuannya. Iya, Bu Neni. Bu Neni sekarang maunya bagaimana? Apa tujuan yang diharapkan dari percakapan kita ini, Bu? Saya berharap Bu Novi bisa membantu saya dalam mengatasi masalah yang saya hadapi ini dengan memberikan saran dan solusi dari permasalahan yang saya hadapi ini, Bu. Baik, Bu Neni. Terus Bu Neni harapannya atau inginnya dari percakapan kita apa, Bu? Yang saya mau dan saya harapkan, Ibu, setiap saya mengajar, murid-murid bisa nyaman, senang, dan murid Ya. yang selalu mengalihkan perhatian saya dan teman-temannya itu bisa fokus di setiap mengikuti pembelajaran setiap harinya. Oh, begitu ya, Bu. Apa yang dilakukan untuk mengalihkan perhatian Ibu dan teman-temannya, bisa Ibu ceritakan? Begini, Bu, saat saya memberi materi, murid tersebut mengganggu teman sebangkunya, memanggil teman tanpa ada Ya. keperluan, melaporkan teman lain dengan berdalih berbagai alasan, sebentar-sebentar pergi keluar kelas, memukul meja, dan banyak lainnya, Bu. Oh, jadi seperti itu ya, Bu. Suka mengganggu, terus memanggil teman lain tanpa ada keperluan. Lantas situasi ideal apa yang Bu Neni inginkan? Saya ingin murid saya ini bisa fokus menyimak penjelasan saya pada saat saya mengajar, dan kelas menjadi kondusif dan nyaman. Jadi Bu Neni ingin murid Bu Neni ini bisa fokus menyimak penjelasan Bu Neni pada saat Ibu mengajar. Supaya murid Bu Neni ini bisa fokus menyimak penjelasan Bu Neni pada saat mengajar, kira-kira apa yang perlu Ibu lakukan? Saya akan mengubah gaya belajar, mencari metode-metode dan media pembelajaran yang lebih menarik lagi, supaya murid itu bisa fokus dalam mengikuti pembelajaran yang saya berikan. Dan kalau masih belum berhasil, kemungkinan saya akan memanggil murid tersebut dan mengajaknya berbicara secara terbuka. Apakah ada alasan tertentu sehingga murid tersebut melakukan hal itu, Bu? Oh, itu sudah bagus Bu Neni. Kira-kira dari pernyataan itu apa saja yang akan Bu Neni siapkan? Saya akan membuat media pembelajaran yang menarik, berupa video pembelajaran, PPT, dan gaya belajar yang berbeda dari sebelumnya. Saya akan menggunakan proyektor, laptop, dan sound system dalam setiap pembelajaran saya. Begitu, Bu. Oh, apakah ada lagi yang Bu Neni siapkan selain sound system, laptop, proyektor, dan yang tadi Bu Neni sampaikan? Ada, Bu. Ada lagi nggak Bu yang Bu Neni siapkan? Ada, Bu. Kalau murid tersebut masih mengalihkan perhatian saya dan teman-temannya, maka saya akan memanggil murid tersebut dan mengajaknya berbicara secara terbuka. Apakah ada alasan tertentu sehingga murid melakukan hal tersebut, begitu Bu? Oh, sudah sangat bagus Bu Neni. Jadi apa yang akan Bu Neni lakukan setelah ini? Kapan Bu Neni akan memulainya? Saya akan melakukan kegiatan pembelajaran itu mulai minggu depan, Bu. Hari ini saya akan membuat video pembelajaran yang menarik dan dengan gaya atau metode yang berbeda. Semoga murid tersebut ada perubahan lah, Bu. Kalaupun belum berhasil,
Saya akan melakukan rencana selanjutnya dengan memanggil murid tersebut dan saya akan mencoba sentuh hatinya. Iya, super sekali Bu Neni ini. Dari semua yang Bu Neni jelaskan tadi, apa indikator keberhasilan Ibu dari permasalahan ini? Indikatornya apa, Bu? Indikator keberhasilannya, murid lebih fokus pada proses pembelajaran. Situasi kelas menjadi kondusif dan nyaman. Hebat sekali Bu Neni ah. Saya sangat mendukung rencana Bu Neni. Memang Bu, terkadang murid itu perlu disentuh hatinya. Baiklah Bu Neni, semoga rencana Bu Neni berjalan dengan baik dan murid Ibu bisa mengikuti pembelajaran Bu Neni dengan semangat dan nyaman. Terima kasih banyak Ibu Novi atas bantuan dan solusinya. Iya. Sama-sama Bu Neni, apakah sudah cukup Bu? Apa masih ada lagi yang mau Bu Neni bicarakan? Tidak ada Bu Novi. Sekali lagi terima kasih atas solusi dan waktu yang Ibu berikan kepada saya. Semoga ini bermanfaat bagi saya Ibu. Iya, baiklah Bu Neni, kalau tidak ada lagi, kita pulang yuk, udah sore nih, bentar lagi hujan. Nggih, mari Bu. Ya, bagaimana Ibu Indun sebagai Oke. pengamat? Baik, Ibu Novi dan Ibu Neni, izin menyampaikan pengamatan saya tadi antara Bu Novi sebagai coach dan Bu Neni sebagai kuci. Izin menyampaikan Ibu nggih. Di sini untuk coach sudah menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga kuci mempunyai ide-ide yang muncul seperti usaha apa yang akan dilakukan, kapan akan dilakukan. Dari ketiga kompetensi inti coaching pun seorang coach ya sebagai seorang coach kedepannya menanyakan mau mengembangkan yang mana sudah sesuai dengan kompetensi yang ada ya Bu, kompetensi inti yang ada. Nah, di sini masukannya hanya satu, tingkatkan agar lebih baik lagi. Seperti itu Ibu dari pengamatan saya. Terima kasih. Terima kasih atas pengamatannya Bu Indun. Sama-sama Bu Neni. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi Bu Novi. Apa kabar hari ini? Selamat pagi juga Bu, alhamdulillah. Baik, bagaimana kabar jenengan Bu? Alhamdulillah Bu Novi baik juga. Seperti kabar jenengan. Iya, cuaca hari ini cerah ya Bu. Oh ya Bu, bisa kita ngobrol sebentar nggak? Wah, dengan senang hati Bu Novi. Mumpung belum bel masuk nih, kita punya waktu sekitar 20 sampai 30 menitan ke depan. Apa nih yang mau Bu Novi obrolin dengan saya? Begini Bu, di kelas saya, anak-anak saya itu banyak yang belum mandiri. Bagaimana ya cara yang efektif agar anak-anak itu bisa mandiri? Oh, jadi anak-anak di kelas Bu Novi banyak yang belum mandiri ya Bu ya? Menurut Bu Novi di sini, mandiri yang seperti apa yang Bu Novi inginkan pada anak-anak Bu Novi di sekolah? Saya ingin anak-anak saya bisa melakukan kegiatannya sendiri tanpa ada perintah atau digandeng lah sama Bu Guru. Saya ingin mereka melakukannya sendiri, Bu. Oh, begitu ya Bu ya. Bu Novi menginginkan anak-anak di kelas itu yang seperti apa Bu dan bagaimana Bu? Saya ingin anak-anak itu mandiri, semua dikerjakan sendiri. Menurut Bu Novi, agar anak-anak di kelas Bu Novi menjadi mandiri, langkah atau tindakan apa yang ingin Bu Novi lakukan?
Saya ingin mengadakan pembelajaran untuk anak-anak yang membuat anak-anak itu bisa mandiri. Kira-kira kegiatannya seperti apa, Bu? Yang ingin Bu Novi lakukan? Mungkin dengan lomba ya Bu ya, lomba memakai kaos kaki atau lomba merapikan mainan setelah digunakan atau lomba apalah gitu Bu. Oh, seperti itu ya, kegiatan-kegiatan lomba ya, Bu. Itu kegiatan lomba tersebut, apakah Bu Novi sudah memikirkan masak-masak? Sudah Bu, menurut saya ya Bu, dengan kegiatan lomba, maka anak akan berusaha melakukan sendiri dan anak itu bisa percaya diri dan saat mendapatkan juara, itu anak akan lebih bersemangat. Jadi melatih anak untuk lebih mandiri Bu. Begitu ya, Bu, ya. Kira-kira kapan Bu Novi mau mulai melakukan kegiatan tersebut, Bu? Secepatnya Bu, mungkin minggu-minggu ini deh. Baik, Ibu, minggu-minggu ini ya. Maaf, Bu, sebelum bel masuk, saya mau menanyakan, setelah kita bercakap-cakap pada siang hari ini, apa yang Bu Novi rasakan? Eh, ya setelah saya cerita sama Bu Indun, saya merasa lega sih Bu. Saya senang ada yang dengerin obrolan saya. Baik, Bu Novi. Dan sebentar lagi kayaknya bel masuk kelas ya ini, Bu. Kapan-kapan kita ngobrol lagi ya, Bu. Semangat, Bu Novi. Dan saya ingin mendengar kabar dari Bu Novi secepatnya, usaha-usaha yang Bu Novi lakukan, dan keberhasilan yang Bu Novi lakukan. Iya, baik Bu Indun. Terima kasih ya Bu Indun atas waktunya. Sama-sama, Bu Novi. Terima kasih juga. Dan Silakan. saya pamit dulu ya, Bu ya. Ini belnya sudah berbunyi. Selamat siang, Bu Novi. Ya, selamat siang Bu Indun. Persilakan Bu Neni sebagai pengamat. Terima kasih atas waktunya. Suara saya terdengar jelas nih, Bu? Jelas Terdengar, Bu. Bu. Ya, ini dari pengamatan saya, komunikasi sudah bagus antara coach dan coachee. Terus coach sudah melakukan fokus pada coachee pada saat melaksanakan percakapan. Terus alur tirtanya juga terintegrasi semuanya. Bu Novi kan inginnya anak-anaknya itu mandiri gitu, berarti menajamkan karakter mandiri. Nggih, Jadi Bu. itu coach sudah melakukan menggali potensi-potensinya Bu Novi tentang pengembangan anak-anaknya Bu Novi, itu sudah bagus sekali. Dan coach juga kompetensinya dalam mengembangkan anak-anaknya juga sudah terlihat Bu, terlihat dengan baik, dengan terlihatnya itu dari alur tirta yang sudah terintegrasi semuanya, dari fokus pada coaching, menanyakan pertanyaan yang berbobot, bersikap terbuka, itu sudah tercover semuanya Bu. Berarti ya masukan saya, mari kita sama-sama belajar Bu dalam kegiatan coach ini Bu, agar kita bisa mengembangkan diri kita dan murid kita sama-sama begitu Bu. Itu saja masukan dari saya. Terima kasih. Baik, Bu. Alhamdulillah. Terima kasih Bu Neni yang sudah memberikan pengamatan dan sebagai observer sudah mengamati kami berdua. Terima kasih Bu Neni sekali lagi kami ucapkan. Sama-sama semuanya Ibu-ibu.